Alden, yuk Bunda ceritain. Ini bagus loh ceritanya. Cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ini, yuk ceritain. Bunda ceritain ya. Loh, ayo, ini bagus. Ayo sini duduk. Gimana sih caranya ceritain yang bagus? Kok susah? Yuk sini. Gimana ya? Bingung. Halo adik-adik, udah mau akhir bulan nih. Waktunya kangen. Kangen bulan Mei akan dilaksanakan pada tanggal 30 pukul 9.30 dengan tema Itadaki Time. Pada kangen bulan ini akan ada 2 acara loh. Untuk orang tua, akan diadakan parenting teknik bercerita pada anak. Tahukah Bapak Ibu, bercerita itu adalah hal yang sangat penting untuk mendidik anak-anak kita. Kita bisa memasukkan nilai-nilai, etika untuk membentuk karakter mereka tanpa menggurui. Tapi bercerita memang tidak mudah sih. Mau jadi mama papa yang pandai bercerita? Mari gabung dengan saya di acara Kangen KAGKI Bromo hari Minggu tanggal 30 Mei jam 9.30. Kita akan belajar bercerita yang menarik dan seru. Bergabung dengan kami. Itadaki Time. Hai. Untuk adik-adik, siapkan snack favorit ya, karena snacknya akan dipakai waktu acara kangen nanti. See you adik-adik, kangen Itadaki Time. Hai. Shalom, selamat pagi adik-adik. Shalom. Kak Cindy, gimana kabarnya Kak hari ini? Luar biasa, Kak Silva gimana? Puji Tuhan, penuh sukacita. Kita tanya adik-adik di rumah ya. Adik-adik kabarnya gimana? Luar biasa. Wah, puji Tuhan ya Kak ya. Nah Kak Silva, sebelum kita mulai ibadah kita mau ajak adik-adik buat buka Alkitab dulu ya Kak. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya, kita mau buka sama-sama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Adik-adik yang belum bisa membuka Alkitab sendiri, boleh minta tolong papa, mama, kakak, siapapun yang ada di rumah ya. Nah kalau sudah, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan haleluya, puji Tuhan. Ayo adik-adik, dengan semangat kita mau memuji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bangun. Bahkan Tuhan kami beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami mengikuti ibadah dengan baik. Dan juga Tuhan kami boleh melakukan perintah Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Kak Silva, karena kita mau melanjutkan ibadah kita mau memujikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik ayo masih tetap berdiri, kita mau nyanyikan adalah Sukacita di Hatiku ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik boleh duduk kembali ya, kita mau berdoa lagi, kita mau berbicara sama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh bangun pagi ini, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun secara online tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan isi hati Tuhan lagi. Tuhan lembutkan hati kami, buka pikiran kami supaya kami boleh paham, supaya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat Kak Melda yang akan menyampaikan firman. Tuhan berkati, Tuhan memakai Kak Melda. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita Adik-adik, kita mau baca Alkitabnya ya Kak. oke Kak, ayo Alkitabnya diambil kembali. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Permisi, maaf, permisi. Duh, kok banyak banget sih orangnya? Di situ ada orang, di sana ada orang, di sini juga sama aja. Ada apa sih ini? Kok pada rame-rame? Apa itu? Mereka bawa anggur. Banyak banget anggurnya. Loh, ada kurma. Enak dong. Ada buah ara juga. Banyak banget ya. Tanya dong. Ini ada apa sih? Kok pada rame-rame? Bawa buah lah, bawa sayur lah. Ada apa? Loh, ini kan hari raya panen. Kamu gimana sih? Nggak tahu ya? Dasar ketinggalan berita. Oh, ternyata ini hari raya panen adik-adik. Makanya semua orang Yudea berkumpul di Yerusalem membawa hasil panen mereka.
Tapi sebentar. Ternyata banyak orang dari luar negeri juga loh adik-adik. Ada orang Parsia, Media, Elam dan penduduk Mesopotamia. Itu ada orang Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia. Wah, mereka semua mau merayakan hari Pentakosta, hari perayaan panen pada zaman itu adik-adik. Tapi sabar. Murid-murid Tuhan Yesus mana ya? Kok gak kelihatan? Padahal ini kan hari raya. Di mana ya mereka? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di sebuah rumah. Mereka tidak ikut keluar karena sedang berdoa di dalam rumah. Ketika murid-murid sedang berdoa, tiba-tiba adik-adik, Loh, kok tiba-tiba ada angin kencang? Aduh, anginnya kencang sekali. Tolong, aku hampir jatuh. Lah, ada apa lagi itu? Api takut. Petrus, di kepalamu ada lidah-lidah api. Masa sih Mas? Loh Thomas, di kepalamu juga ada lidah-lidah api. Ternyata di kepala murid-murid ada lidah-lidah api. Tapi mereka tidak terbakar adik-adik. Hebat ya. Ketika semua orang di situ sedang bingung dan ketakutan karena angin kencang, murid-murid Tuhan Yesus malah berbicara dengan berbagai bahasa adik-adik. Kamu dengar gak? Dengar gak mereka ngomong apa? Dengar kan? Itu loh mereka ngomong tentang kasih Tuhan. Tapi kok aku paham ya? Kamu paham gak? Ya sama-sama, aku juga paham. Loh mereka itu bukannya orang Galilea ya? Mereka kan cuman bisa bahasa Yahudi. Kok sekarang mereka bisa berbicara tentang kasih Tuhan dengan bahasa yang kita mengerti sih? Kok bisa ya? Padahal kan kita dari daerah yang berbeda. Aku orang Parsia, kamu orang apa? Media. Lah kamu Asia kan? Tapi paham kan? Iya kita semua juga paham. Kok mereka bisa ya adik-adik berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di situ? Kakak kasih contoh ya. Misalnya kakak ini kan orang Indonesia, asli dong. Terus kakak dari kota Kupang. Nah kakak hanya bisa bahasa Indonesia, Korea lah dikit-dikit. Terus bahasa Inggris dan bahasa Kupang. Tapi tiba-tiba kakak tuh bisa ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Jerman dan lain-lain. Jadi pas kakak ketemu Kak Astri misalnya kakak langsung bilang, Kak Astri, Gusti Yesus tresno sampean. Gitu adik-adik. Nah kenapa murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan berbagai bahasa ya adik-adik? Padahal kan mereka nggak les, mereka juga nggak sekolah. Adik-adik penasaran gak? Ternyata angin kencang, lidah api, dan bahasa-bahasa lain itu adalah pekerjaan Roh Kudus adik-adik. Pada hari Pentakosta itulah Roh Kudus turun dan tinggal di dalam hati murid-murid Tuhan Yesus. Wah, jadi penasaran apa saja ya pekerjaan Roh Kudus itu? Adik-adik ingat gak tadi apa yang muncul duluan? Angin kencang, ya kan? Nah, Roh Kudus yang hadir dengan tanda angin kencang itu adalah gambaran suatu pekerjaan Roh Kudus yang menyegarkan, menguatkan, menghibur, dan memberikan kita semangat hidup baru adik-adik. Jadi karena Roh Kudus ada di dalam hati murid-murid, maka murid-murid jadi semangat dan berani memberitakan Injil kepada orang banyak yang ada di situ. Nah adik-adik tahu gak sih Roh Kudus itu ada juga loh di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik, ada di dalam hati Kak Melda, ada di dalam semua hati anak Tuhan dimanapun berada. Walaupun kita nih tidak dapat melihat wujud Roh Kudus, namun kita dapat merasakan dan mengalami pekerjaan Roh Kudus loh. Misalnya gini, kakak kasih contoh ya.
saat adik-adik lagi ngerjain tugas. Terus tugasnya tuh kayak berat banget gitu. Nah, saat itulah adik-adik Roh Kudus akan menolong dan memampukan untuk menyelesaikan PR adik-adik. Kita simak cerita berikut ini ya. Duh, PR matematika kok sulit sekali. Udah sejam lebih, kok gak beres-beres ya. Apa aku minta tolong kakak aja ya yang kerjain? Aha, ide bagus. Kakak, tolongin kak. Ya, ada apa dek? Kok panggil-panggil kakak terus? Ini kak, tugas matematika aku sulit sekali. Kakak bantuin dong. Itu aja, sini. Mana kakak lihat? Loh, ini loh PR-nya gampang. Kan minggu lalu udah belajar dek, tinggal dilanjutin aja. Masa gitu aja gak bisa? Ayo dikerjakan. Kakak, aku gak bisa. Kakak aja ya yang kerjain. Bye. Loh, enggak. Sini. Dek, gak boleh gitu. Kamu harus bertanggung jawab atas PR-mu sendiri. Kalau kakak yang ngerjain PR kamu, nanti kakak yang tambah pinter. Kamu malah gak ngerti apa-apa. Ayo, kakak bantuin. Pasti bisa kok, bisa. Sini. Jadi gini ya cara kerjanya dek, gitu. Ngerti kan? Oh gitu. Ternyata gampang ya kak. Nah adik-adik, saat adik-adik menghadapi PR atau soal yang sulit sekalipun, Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita akan menolong kita untuk memberikan kita semangat dan kemampuan untuk menyelesaikannya dengan baik. Lalu, apalagi ya pekerjaan Roh Kudus? Yang kedua, ada lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah api adalah simbol Roh Kudus yang membakar semua dosa kita dan menyucikan kita dan memberitahu kita apa yang salah yang tidak boleh kita lakukan. Misalnya, saat adik-adik ingin menyontek di kelas, tiba-tiba ada suara di dalam hati yang melarang. Kak Emi, tidak boleh menyontek. Claresta, ingat menyontek itu tidak baik. Arya, menyontek itu sama dengan dosa. Dan menyontek itu sama dengan mencuri dan mencuri itu dosa. Tuhan Yesus tidak suka. Itu semua adik-adik adalah pekerjaan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Terus apa lagi ya kak? Yang ketiga, murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa lain yang dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar mereka. Nah, Roh Kudus kan tidak hanya diberikan kepada murid-murid, tapi juga diberikan kepada kita. Jadi kita juga bisa begitu adik-adik. Adik-adik di rumah sudah belajar bahasa apa aja nih? Ada yang bisa bahasa Inggris? Bisa dong. Atau ada yang belajar bahasa Korea? Sarangeo. Iya. Atau jangan-jangan adik-adik fasih bahasa Jawa ya? Lebih bagus dari kakak tadi. Aduh, jadi malu. Tapi adik-adik, apapun bahasa yang kita pelajari, yang terpenting adalah kita mampu menyampaikan kasih Tuhan dan dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita. Dengan cara apa kak? Dengan bahasa kasih. Bahasa kasih? Itu yang gimana lagi sih kak? Bahasa kasih itu misalnya begini. Adik-adik lagi asik bermain, terus lihat nenek yang kesulitan berjalan karena kakinya sakit. Terus adik-adik menolong nenek itu dan menuntun dia berjalan. Nenek itu pasti akan merasa senang dan mampu merasakan kasih Tuhan lewat pertolongan adik-adik. Nah, itu bahasa kasih. Ingat ya adik-adik, Roh Kudus itu tidak hanya sebatas kata-kata dan kemampuan kita berbicara dalam berbagai bahasa asing yang luar biasa. Tapi Roh Kudus juga bekerja melalui perbuatan kita, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Namun dapat memberkati orang-orang di sekitar kita. Jadi Roh Kudus akan membuat hati kita menjadi lembut, sehingga kita tidak suka marah-marah, tidak suka bertengkar dengan teman di sekolah.
kita juga tidak akan melawan guru dan orang tua di rumah. Nah, Roh Kudus bahkan memampukan kita untuk mengasihi sesama kita tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, atau apapun itu. Karena karya Roh Kudus tidak terbatas adik-adik. Roh Kudus juga berkarya dalam keberagaman hidup umat manusia. Nah, adik-adik mau kan melakukan bahasa kasih dalam kehidupannya sehari-hari? Adik-adik percaya kan kalau Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik dan akan memampukan kita menang melawan semua rasa malas, rasa takut kita. Mau melakukan bahasa kasih? Mau. Yeay, hebat sekali. Yuk sama-sama kita nyanyi, ku menang, ku menang. Baik adik-adik, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau sudah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah dunia dan berdiam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu selalu menolong kami, memampukan kami, menguatkan kami Tuhan, agar kami boleh menang atas segala rasa malas, kami boleh menang atas semua ketakutan di hidup kami. Dan kami juga mau melakukan bahasa kasih yang dapat dimengerti oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan lewat perbuatan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk papa mama kami, kakak adik kami, kiranya Engkau Tuhan menolong dan memberkati mereka semua. Berkati juga ibu guru kami, baik yang di sekolah maupun sekolah minggu, Tuhan memberkati agar terus mengajar kami tentang hal-hal yang baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau menolong, mulai dari Bapak Presiden dan segala jajaran pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan mereka boleh membuat berbagai kebijakan yang dapat menolong kami agar terbebas dari pandemi COVID ini. Tuhan, kami rindu untuk bisa sekolah minggu onsite lagi, namun semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.
Wah, Kak Cindy, luar biasa ya. Roh Kudus sudah turun untuk menolong kita dan juga memimpin kita untuk melakukan bahasa kasih melalui tindakan mengasihi orang lain. Benar kan, Kak? Iya, benar banget, Kak. Nah, sekarang Kak, kita mau ajak adik-adik di rumah untuk menyanyikan satu pujian lagi ya, Kak. Kak AGKI Bromo. Home. You are my home. I always live in you. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. Dulu ku hidup dalam dosa, penuh duka dan air mata, namun Kau menebus segala dosaku. Ku mau hidup dalam-Mu. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my God, You are my Savior, Jesus love me, and I love Jesus. I promise You to obey Your word. You are my hope, I always live in You. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Beriku damai dan hidup kekal, Kaulah Yesus Tuhanku. Yesuslah Tuhan, Juru Selamatku, Kau ampuni dosaku. Kau di dalamku, ku di dalammu, Kaulah Yesus Tuhanku. You are my home, I always live in You. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, waktunya area. Untuk adik-adik batita dan juga balita yang termasuk dalam kelas kecil, adik-adik akan mendapatkan area khusus. Yang pertama, adik-adik print template API dengan berbagai bahasa dari link yang sudah disediakan. Yang kedua, gunting gambar api sesuai pola. 3. Potong kertas tebal sesuai dengan lingkar kepala adik-adik ya. Selanjutnya, tempelkan api-api pada kertas tebal. Nah, setelah itu
Rekatkan kedua ujung kertas hingga membentuk mahkota. Jangan lupa foto hasil karyanya, upload ke Instagram dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Kalau untuk kelas besar gimana ya? Nah, untuk kelas TK sampai 3 SMP, adik-adik akan membuat area dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tempelkan balon di sedotan. Kedua, ukur benang hingga mencapai jarak tertentu. Kemudian diikat atau ditempel salah satu ujung benang supaya tidak bergerak lagi. 3. Masukkan ujung benang yang lain ke dalam sedotan seperti di gambar. Letakkan template api pada jarak tertentu di sepanjang bentangan benang, lalu tiup balon, lalu lepaskan. Biarkan balon bergerak. Amati di mana letak balon berhenti, lalu ucapkan kalimat dan arti yang ada di gambar api yang paling dekat dengan posisi balon. Jangan lupa untuk upload video bermain dan tag @KA_GKI_Bromo ya. Selamat mengerjakan area hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday!